Allah. Kita punya Allah. Saya ingetin Allah, 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 Allah. Kalau saya lagi merasa susah saya karena urusan dunia, saya akan bilang saya miskin, tapi bersama dengan saya ada Allah yang maha kaya. Dia akan mencukupi saya. Kalau saya lagi ketakutan karena sakit, saya akan bilang saya sakit, tapi bersama dengan saya ada Allah yang maha menyembuhkan saya. Karenanya saya tak akan takut terhadap apapun. Kalau saya sedang merasa tidak dicinta, saya hanya akan perlu ingatkan diri saya. Siapapun boleh meninggalkan saya selagi tidak Engkau ya Allah yang meninggalkan saya. Selama bersamamu, saya akan baik-baik saja. Saya akan lupakan tentang saya akan ingat-ingat tentang Allah. Dengan segala rahman rahimnya, dengan segala ampunannya. Kalau saya sedang mengingat dosa-dosa saya dan hati saya menjadi ketakutan, hati saya menjadi gelisah, saya akan ingatkan diri saya, tenang wahai diri, kita punya Allah, Zat yang maha pengampun atas segala dosa-dosa kita. Dan hati saya menjadi tenang kembali. Bu, Kak, Dek, alhamdulillah kita punya Allah dalam kehidupan kita. Kita diperkenankan mengingatnya dalam tiap waktu kita. Kita diperkenankan untuk menghadirkannya dalam tiap keadaan kita. Maka berbahagialah dalam dekap kasih sayangnya. Pengen bahagia, ingat Allah. Nomor 1. Yang nomor 2, kalau mau bahagia jangan bikin dosa. Kamu pengen hidup bahagia, hiduplah dalam jalan takwa. Kerjain perintah Allah, tinggalkan dosa. Kalau kamu dalam jalan ini, kamu kerjakan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh kamu tutup aurat, tutup aurat. Allah suruh kamu buat sholat, jangan tinggal sholat. Jangan cari-cari alasan. Disuruh pakai jilbab, yang penting tuh kan hati. Ada banyak orang pakai jilbab, tapi hatinya nggak dijilbabin. Saya mah lebih pilih hati aja dah yang saya jilbabin. Bu, kalau hati tuh bagusnya malah terbuka. Jangan ditutup-tutupin. Kalau ditutupin nanti terhalang sama rahmat yang turun, terhalang sama ilmu yang berkah, terhalang sama keberkahan yang diturunkan. Malah anggota tubuh kita ini yang mestinya ditutup, kita tutup. Karena kita taat kepada perintah. Disuruh apapun aja yang nurut, jangan deket-deket sama dosa. Kalau pengen hidup bahagia, dunia sampai akhirat, jangan deketin dosa. Bu, jangan pinjol. Bu, jangan hutang riba. Dek, jangan deket-deket sama perjudian. Jangan deket-deket, soalnya perjudian sekarang keren-keren loh. Bisa dari HP katanya. Iya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu bikin hidup kamu jadi susah bahagianya. Habisnya gimana ya ustazah, nungguin rezeki ini lama banget. Saya kan kepengen juga tuh beli HP yang paling baru.
beli tas yang mahal. Jadi akhirnya saya main judi. Jadi akhirnya saya pinjaman online. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua itu terjadi karena kamu itu kegedean gaya. Saya sering bilang, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebesar apapun rezekimu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Maka kalau pengen hidup bahagia, hidupnya tenang, hidupnya damai, jangan kebanyakan gaya. Jelas? Enggak apa-apa kok kamu enggak punya tas mahal kayak yang dipunya sama tetanggamu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa kok enggak punya handphone terbaru, tercanggih yang kayak dipunya sama orang lain, enggak apa-apa teman-teman. Enggak akan terjadi apa-apa. Anakmu enggak akan jadi enggak bangga, aku enggak senang punya mamah kamu. Kenapa? Tasnya enggak mahal. Enggak mungkin teman-teman. Jadi tenang aja, tenang. Kamu kalau kepengen hidup bahagia, tinggalkan dosa. Tinggalin dosa. Dosa itu penyebab turunnya murka, turunnya bencana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum." Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa-dosamu sendiri. Itu yang kedua. Ya, yang keduanya. Yang ketiganya, kalau kamu kepengen hidup tenang, bahagia, dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatilah hamba-hambanya Allah. Kata Nabi Muhammad, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang sayang sama orang lain, dia akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu kepengen hidupmu bahagia, banyak dapat kasih sayang Allah, banyak dapat rahmatnya Allah, yang sayang sama orang tua. Yang sayang sama bapak, yang sayang sama ibu. Sayangi abahmu, sayangi umimu, sayangi mamahmu, sayangi papahmu, ayahmu, sayangi orang tuamu. Siapapun saja orang tuamu, bu, dek, nak, kita nggak bisa milih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Kalau kita dilahirkan dari orang tua yang soleh, soleha, alhamdulillah, syukurilah. Tapi kalau ternyata orang tuamu tidak soleh atau tidak soleha, kamu tetap harus menyayangi mereka. Sebab merekalah penyebabmu ada di atas muka bumi ini. Yang sayang sama orang tua, yang sayang, doain, terus aja doain. Kalau kamu tanya sama saya, ustazah kalau doain orang tuanya gimana? Nih, saya kalau doain orang tua saya, ya Allah, bahagiain hatinya, sehatin badannya, damaikan pikirannya. Ya Allah, sibukkan orang tua saya dengan ibadah kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah mereka, sebab saya tidak sanggup melakukannya. Kita gak sanggup buat bahagiain orang tua kita, bukan. Seberapapun usaha kita,
buat bahagiain orang tua, kita nggak bisa melakukannya. Maka ya udahlah, kita minta bantuan Allah untuk membahagiakan hati mereka. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput mereka, matikan mereka dalam husnul khatimah. Dalam keadaan Engkau telah mengampuni dosanya dan menutupi aibnya. Jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi mereka ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang saleh, salehah dimanapun saja mereka berada. Itu doa saya buat orang tua saya. Bolehlah kalau kamu mau nyontek sama orang tua yang sayang. Apalagi yang orang tuanya masih ada. Kalau udah gak ada, yang sayang juga. Tiap hari kirimin doa, kirimin Fatihah. Kalau bisa malah kirimin Yasin tiap pagi. Kata Nabi Muhammad, Yasin iqra'u ala mautakum. Surat Yasin bacakanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Kirimkan bacaan surat Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Itu jadi hadiah yang menyenangkan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sayangi orang tua. Yang sudah punya suami, sayangi suamimu. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah, sayangi suamimu sendiri, bukan suami orang. Yang di rumah gak disayang, malah sayangnya sama suami orang. Ada tuh katanya di sono, Tambun gak ada. Kalaupun ada, dia akan segera bertaubat sehingga tidak lagi melakukannya insya Allah. Hati-hati, ingat pesan Nabi Muhammad, suamimu adalah jalan surga bagimu. Yang pegang kunci surga tuh dia, Bu. Kunci surgamu tuh dia yang pegang. Hati-hati, kalau kamu gak baik takutnya kuncinya dia telen. Tersusah. Ya. Yang sayang sama suami. Yang sayang sama anak. Yang sayang sama saudara. Tapi dia ngambil warisan saya Ustazah. Yang sabar. Saudaramu ngambil warisan kamu gak apa-apa, biarin dia, kamu jangan. Harta bisa dicari, saudara gak bisa dicari. Betul Bu? Kamu kehilangan harta masih bisa nyari di tempat lain. Kehilangan saudara mau nyari siapa? Tenang, tenang. Yang penting dalam hidup tuh jangan pernah mau kehilangan rahmatnya Allah. Dalam hidup tuh yang penting jangan pernah mau kehilangan syafaat Nabi Muhammad. Kehilangan harta gak apa-apa. Kehilangan jabatan gak apa-apa. Kehilangan kesehatan gak apa-apa. Yang penting kamu jangan kehilangan Allah. Sebab siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Meski apapun dia punya. Orang kalau udah ditinggal sama Allah, dia akan ditinggal dari segala kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Sayangi orang yang sayang sama orang. Kok hati saya selalu penuh kebencian ya sama orang? Sayangi hatimu. Bilang sama diri, kenapa sih segitu amat jahat sama orang? Yuk belajar. Nabi Muhammad tuh dijahatin kayak apapun, tidak pernah
beliau berbuat jahat sama siapapun. Gak pernah dibales, beliau selalu memaafkan. Kenapa? Karena faham semua manusia adalah hambanya. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah yang sayang sama semua hamba yang sayang. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik sekalian yang terakhir. Tuh, ingat apa enggak yang pertamanya apa? Kalau pengen dapat rahmatnya Allah yang pertama, yang kedua, hidup dalam jalan takwa yang taat atas perintah, tinggalkan dosa. Yang ketiganya, sayangi semua hambanya Allah. Dan yang terakhir, kalau kamu pengen menjadi seorang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perwujudan kasih sayang Allah di atas muka bumi ini. Namanya Muhammad